Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ya pelajaran ilmu waris kita dari buku 4 langkah praktis menghitung warisan. Sekarang kita akan bahas kasus khusus yang kedua. Ya, kasus khusus yang kedua ini kebalikan dari kasus khusus yang pertama. Dalam perhitungan bagi waris terkadang didapati kasus penyebut lebih besar dari pembilang. Ini kalau sebelumnya kan pembilang lebih besar dari penyebut. Sehingga hal ini menunjukkan ada harta yang tersisa ya setelah semua ahli waris mengambil bagiannya. Contoh, fulana wafat meninggalkan satu anak perempuan dan satu cucu perempuan. Ya, anak perempuan bagiannya setengah ya karena satu orang, kemudian cucu perempuan karena anak perempuan sudah ngambil setengah, maka dia bagiannya 1/6 ya untuk menggenapi 2/3. Kemudian kalau dihitung nanti ketemu angka 4/6. Ya, di sini pembilang ya lebih kecil dari penyebut. Ya. Maka ya di sini perhatikan jumlah pembilang dan penyebut tidak sama. Jumlah pembilang lebih kecil dari penyebut sehingga hal ini menunjukkan ada harta waris yang sisa. Ya, padahal mestinya semua harta waris habis dibagikan. Dalam kasus ini, para ulama berbeda pendapat. Ya, adapun pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, harta yang tersisa diberikan kepada Baitul Mal, ya, atau kas negara. Kasus ini disebut dengan istilah rad. Ya, catatan masih ada kasus khusus lainnya yang bisa dibaca di buku Panduan Memahami Ilmu Waris berdasarkan syariat Islam ya. Di sini ada 10 kasus khusus, kalau antum mau pelajari bisa baca di sini. Dan berkaitan dengan kasus khusus kedua ini ya, saya akan berikan contoh lagi. Ya, saya ambil dari buku Bank Soal Hitung Waris ya. Ya, misalnya di sini ada istri, ada anak perempuan, ada cucu perempuan. Istri bagiannya 1/8 ya karena mayit memiliki keturunan. Anak perempuan 1 orang setengah, cucu perempuan 1/6. Ini kalau dihitung ya kita samakan penyebutnya jadi 24 semua. Istri 3/24, anak perempuan 12/24, cucu perempuan 4/24. Ketemu 17/24. Ya, ada bagian sisa. Sisanya itu 5/24. Nah, dalam kasus ini ya sebagaimana sudah saya sampaikan, ulama berbeda pendapat. Kalau di buku ini ya saya jelaskan di sini ada 3 pendapat ulama ya berkaitan dengan kasus rod. Pendapat pertama, ini harta sisa diberikan ke Baitul Mal kas negara, sehingga di sini sisa 5/24 diberikan ke Baitul Mal kas negara. Kemudian pendapat yang kedua, ya harta sisa diberikan kembali ke semua ahli waris. Ya, jadi nanti caranya penyebutnya ini disamakan dengan pembilangnya. Jadi sini 17/24 kita turunin menjadi 17. Jadi 17/17. Jadi sini istri 3/17 ya. Kemudian anak perempuan 12/17, kemudian cucu perempuan 4/17 ya. Penyebutnya disamakan dengan pembilangnya. Kemudian pendapat yang ketiga ya. Harta sisa diberikan kembali ke semua ahli waris selain suami, istri, ayah, dan kakek. Jadi harta sisa hanya diberikan kepada 8 kelompok ahli waris, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah, ibu, nenek, saudara seibu, dan saudari seibu. Ya, jadi pendapat yang ketiga ini, ya harta sisa diberikan kembali ke semua ahli waris selain suami, istri, ayah, dan kakek. Jadi cara ngitungnya nanti, kalau ada istri atau suami ya, jadi harta diberikan dulu ke istri, di sini 1/8. Nah, sisanya kan 7/8, baru diberikan kepada anak perempuan dan cucu perempuan sisanya. Dengan cara ngitungnya di sini kan ya anak perempuan bagiannya setengah ya, setengah, kemudian cucu perempuan 1/6 ya. Di sini kita samakan penyebutnya ya, anak perempuan 3/6, kemudian cucu perempuan 1/6. Di sini jumlahnya 3/6, kalau tambah 1/6 kan 4/6, bukan 1. Maka angka 6 diturunin supaya sama dengan pembilangnya. Pembilangnya kan 4, penyebutnya 6. Maka diturunin supaya nanti hasilnya 4/4. Jadi nanti anak perempuan bagiannya 3/4 kali 7/8.
Kemudian cucu perempuan 1/4 kali 7/8, sehingga hasilnya seperti ini ya. Hasil akhir setelah di apa namanya, dihitung sesuai dengan kasus rod ini berdasarkan pendapat yang ketiga ya. Jadi istri bagiannya 4/32 ya. Kemudian anak perempuan 31/32, cucu perempuan 7/32. Ya, jadi jumlahnya sama 32/32 ya. Nah, ini contoh kasus rod. Ya, kalau di buku ini, di buku Bang Soal ini saya berikan cara ngitungnya ya. Untuk pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat yang ketiga ya. Di sini ada cara ngitungnya masing-masing. Ya. Ya, mungkin ini ya yang bisa kita bahas untuk buku 4 langkah praktis menghitung warisan. Berarti sudah selesai semuanya ya. Adapun lampiran yang lain ini sifatnya hanya ringkasan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Sini lampiran ketiga tentang tabel hijab Herman ya, pembahasan hijab Herman. Kemudian lampiran yang keempat berkaitan dengan bagian ahli waris beserta syarat-syaratnya. Jadi kalau antum mau murojaah bagian ahli waris bisa baca bagian lampiran 4 ini. Ya, mungkin ini ya yang bisa kita bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Semoga apa yang kita bahas selama ini bermanfaat. Kalau masih belum jelas, silakan antum tanyakan di kolom komentar, dan juga silakan antum ya cari tambahan informasi ya di buku-buku yang lainnya, atau bisa memanfaatkan internet. Dan saya sarankan setelah mempelajari buku 4 langkah praktis menghitung warisan ini, antum belajar Bang Soal ini ya, berisi kumpulan soal-soal berisi hitung waris beserta penyelesaiannya di sini ya, supaya kita semakin paham. Dan kalau ingin ya menambah wawasan tentang ilmu waris, bisa juga membaca buku panduan memahami ilmu waris berdasarkan syariat Islam. Mungkin ini saja ya, semoga apa yang kita kaji selama ini bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.